Halo semuanya, sesuai dengan video saya yang sebelumnya bahwa ada pertanyaan bagaimana kalau seseorang mempunyai atau dalam satu kakak mempunyai dua mobil listrik, jadi mobil pertama dan mobil keduanya adalah mobil listrik, apakah terkena progresif? Kalian bisa ikuti video ini penjelasan mengenai hal tersebut. Insentif mobil listrik sudah banyak diberikan. Pertama yaitu PPNBM yang seharusnya dibayarkan sebesar 15% sudah dibebaskan sehingga menjadi 0 rupiah atau 0%, di mana kalau mobil Ioniq itu di angka 90 jutaan dan di Wuling REV di angka sekitar 29 jutaan. Dan yang kedua yaitu PKB. PKB yang yaitu pajak kendaraan bermotor yang seharusnya sekitar 2%. Nah, hal ini juga sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu di angka 2% dan ada diskon sebesar hanya tinggal 10% saja. Jadi yang tadinya pajaknya 12 juta, jadi hanya 1.200.000 untuk mobil Ioniq tahun 2023 ya. Dan kalau Wuling REV itu ada di 388.500 yang seharusnya 3,8 juta. Kemudian rencana ke depan dari pemerintah bahwa untuk PPN dari 11% menjadi 1%. Itu cara perhitungannya bukan dari harga jual ya, harga jual yang di-announce misalkan Ioniq yang tipe tertinggi di 859 juta dan di Wuling REV di 299.500.000, tetapi cara perhitungannya adalah dari NJKB, di mana NJKB untuk mobil yang tipe tertinggi dari Ioniq ada di harga 574 juta. Kalian bisa cek untuk di wilayah Jakarta ada di Samsatnya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan untuk Wuling ada di 185 juta, artinya itu harus dikalikan dengan DPP sebesar 1,05. Dan bila menghitung pajaknya dari insentif tadi yang 10%, nah itu adalah dari NJKB dikalikan dengan DPP 1,05 dikalikan dengan eh, diskon pajak sebesar 10%. Artinya kalau 574 juta tadi, jadi angka PPN-nya yang akan disubsidi atau insentif, mendapatkan insentif yaitu berupa senilai 60 juta untuk mobil Ioniq. Kemudian kalau untuk mobil Wuling di angka sekitar 19.425.000. Nah, itulah insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Artinya ada pengurangan harga yang cukup signifikan ya. Misalkan tadi 859 berarti tipe tertingginya di 800 jutaan. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang ini kondisi di Ioniq katanya memang ada peningkatan produksi hingga 4 kali lipat. Tetapi antrian yang cukup panjang akibat adanya kemarin inden yang cukup banyak ya, sehingga antriannya mencapai 1,5 tahun ya, indennya itu mencapai 1,5 tahun. Apalagi kalau diberikan insentif ini, bisa-bisa nggak tahu nih barang akan ada apa tidak. Ya kita lihat saja nanti beberapa bulan kemudian setelah insentif ini keluar. Eh, Balik lagi mengenai pajak kendaraan tadi, PKB-nya ternyata di mobil Ioniq yang saya bilang bahwa dari NJKB di 574 juta dikalikan DPP 1,05 dikalikan dengan 10% artinya hanya 1,2 juta 5.400 rupiah. Nah, untuk mobil kedua yang Ioniq yang saya miliki ternyata tidak terkena progresif sama sekali. Ini khusus untuk di Jakarta ya. Jadi mobil pertama listrik, mobil kedua listrik tidak terkena progresif sama sekali. Ya, ini kabar baik buat kalian yang tinggal di Jakarta ingin membeli mobil listrik lebih dari satu, tentunya eh, salah satu benefit yang bisa kalian dapatkan. Karena pengalaman saya seperti di mobil yang menggunakan bahan bakar minyak ya, itu pajak 12 juta bisa tembus sampai 25 juta hanya karena progresif. Ya lumayan besar ya pajak yang harus ditanggung untuk akibat dari progresif.
Apalagi ini sudah dapat diskon 10%, jadi makin kecil lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.